itu ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa sholat wusta itu adalah sholat asar. Nah, kenapa ulama berpendapat itu? Karena ternyata dalam fakta kehidupan sholat yang paling berat adalah sholat asar. Kenapa dikatakan paling berat? Bagi petani ini misalnya, kerja di kebun atau di sawah, zuhur itu lagi capek-capeknya ya, tapi kan tidak langsung istirahat makan ya, karena ingat kewajiban sholat, kemudian berhenti bekerja, mandi, sholat, nah, baru makan siang. Tapi kalau sholat asar, banyak di antara kita yang pas waktu asar itu justru sedang tidur. Jadi sulit sekali untuk sholat asar tepat pada waktunya. Sholat subuh itu kelihatannya aja berat. Karena pagi-pagi lagi enak-enaknya tidur malah sholat. Tapi kalau udah dibiasakan enak sekali itu sholat subuh. Kalau sholat asar sulit untuk dibiasakan menjadi enak gitu. Ya, ini fakta dalam kehidupan. Hadirin hadirat rahimakumullah, lagi bercerita tentang salawat tadi, maka yang penting sebenarnya bukan bagaimana kita membanding-bandingkan tadi, tapi setelah mendengar bahwa ini fadilahnya, ini keutamaannya, kemudian kita melaksanakan apa yang terkandung di dalam hadis itu. Jadi yang penting melaksanakannya, dan itulah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Kita berdoa hampir tiap saat, sering sekali lah, Allahumma anfa'na fima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Ya Allah, berikanlah manfaat untuk kami atau kepada kami apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan wa'alimna, dan ajarkanlah kami bima yang fauna, terhadap ilmu yang bermanfaat untuk kami. Nah, ini doa singkat ini sebenarnya juga merupakan pengamalan kita terhadap ayat Al-Quran yang menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak punya ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Ini sikap para malaikat. Nah, ketika kemudian katakanlah ya, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam, nah, yang kemudian diprediksi oleh para malaikat, kenapa Engkau ya Allah menciptakan makhluk yang banyak merusak di bumi. Nah, ketika ada katakanlah prediksi dari malaikat yang demikian, Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih tahu terhadap apa yang engkau ketahui. Maka yang dimaksud apa yang engkau ketahui itu adalah bahwa pengetahuan malaikat itu terbatas hanya yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula kita manusia, kalau ingin katakanlah apa istilahnya itu, bukan meniru, apa ya, ya mirip-mirip dengan meniru.
supaya seperti malaikat gitulah. Maka sikapnya di dalam berilmu juga harus subhanakala ilmalana illa ma'alam tanah. Artinya bahwa kita harus bersikap menganggap diri kita tidak tahu apa-apa kecuali yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebanyakan dari kita manusia ketika sudah belajar di pesantren 25 tahun atau belajar di sekolah sampai S3 misalnya, maka mereka banyak yang lupa bahwa ilmu itu adalah karunia dari Allah. Loh, kenapa dikatakan banyak yang lupa? Ya buktinya mereka itu ada rasa arogan, ada rasa, loh saya kan rajin belajar, nggak seperti kamu. Loh saya itu baca sekali udah paham, nggak kayak kamu dedel. Loh saya Jadi ketika seseorang mendapatkan ilmu kemudian merasa pinter, merasa paling benar, merasa tidak tersaingi, di situ kemudian timbul penyakit melupakan bahwa sebenarnya dia menjadi orang pintar karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Tadi lagi bicara tentang sholawat 80 kali tadi ya. Jadi ternyata sholawat yang Allahumma sholli ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa taslima kelihatannya sama dengan Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi, tapi di dalam pengamalannya itu lebih berat yang taslimah. Nah kemudian ini dasar kita mengamalkan mujahadah, sumbernya dari sini. Tapi banyak di antara kita, mohon maaf, apalagi yang taslimah, yang abdika pun yang lebih mudah, pada lupa tidak mengamalkan secara rutin setiap hari Jumat. Padahal rutinitas itu sendiri itu merupakan keutamaan. Sampai-sampai Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al istiqamatu khairum min alfi karamah. Jadi orang kalau sudah mulai mujahadah, alhamdulillah ini kisah atau cerita dari beberapa pengamal. Mereka menyatakan bahwa saya merasakan betul nikmat dari mujahadah. Artinya sudah mulai meresapi dan keluar keramatnya ketika melaksanakan mujahadah. Katanya ada yang mengatakan setelah mujahadah hidup saya jadi lebih tenang. Setelah mujahadah hidup kekeluargaan kami lebih rukun. Setelah mujahadah saya menjadi tidak pemarahan dan seterusnya. Tentang orang kemudian mengalami perubahan ketika sudah mulai mujahadah. Berarti orang itu kan sudah berkaromah, bisa menahan marah, itu karomah, kemuliaan. Tapi kemuliaan yang kemudian dihasilkan dari kita mendekatkan diri kepada Allah melalui mujahadah, itu dibandingkan dengan rutinitas kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh
para kiai maupun yang langsung diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu lebih bagus istiqomah 1000 kali lipat dibanding karamah yang tumbuh karena kita bermujahadah. Nah, ini perlu diingatkan kembali bahwa intinya kita bermujahadah itu kembali mengamalkan selawat yang 80 kali tiap hari Jumat, baik selawat taslimah maupun selawat abdika. Nah, kemudian Abu Nur Jazuli itu di samping menyampaikan yang 80 kali tiap Jumat, juga mengamalkan sholawat 100 kali tiap hari. Mungkin di antara yang sepuh-sepuh masih ingat itu ajaran itu. Nah, sholawat 100 kali tiap hari itu kemudian direkayasa oleh Abuya bagaimana supaya kita menjadi orang yang istiqomah mengamalkan sholawat 100 kali setiap hari, yaitu dengan membaca sholawat taslimah 10 kali, abdika 10 kali berarti 20. Kalau sholatnya itu 5 kali berarti pas 100. Di mana fadilahnya sholat tersebut yang 100 kali itu disebutkan man shalla alayya mi'ata maratin fi kulli yaumin qadallahu lahu kulla hajatih. Orang yang membaca selawat 100 kali tiap hari. Jadi kalau cuma sekali-sekali ya nggak termasuk. Kalau mau termasuk yang ada dalam hadis ini, ya tiap hari. Nah, kalau bisa tiap hari, qadallahu lahu kulla hajati. Allah akan memenuhi hajat orang tersebut seluruhnya. Di mana ada pembagian 30% di dunia, 70% di akhirat. Makanya orang yang istiqomah di dalam membaca salat ini rata-rata orangnya hidup dalam ketenangan, hidup dalam kedamaian, hidup dalam kerukunan dengan sesama anggota baik keluarga maupun masyarakat sekitar. Nah, jadi untuk lebih mudahnya dibikin 10 kali 5. Kenapa dibikin 10? Ini juga ada fadilahnya karena hadis yang lain menyatakan man shalla alayya asyra maratin sallallahu alaihi mi'ata marah. Jadi angka-angka ini sangat penting. Orang yang membaca selawat 10 kali akan diberi rahmat oleh Allah 100 kali. Nah, di sini juga perlu ulasan bahwa apa yang dimaksud Allah berselawat. Jangan sampai ada semacam gagal paham bagi yang masih muda, yang masih suka medsos. Ada sebuah video seorang habib, dia mengatakan Allah itu berselawat. Nih buktinya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, jadi Allah berselawat. Nah, kita manusia kenapa nggak berselawat? Nah, ini kelihatannya bahasa yang agak sederhana dan mudah dipahami, tapi kemudian bisa gagal paham sehingga
tidak tahu bahwa yang dimaksud Allah berselawat, malaikat berselawat, sesama manusia berselawat itu seperti apa. Kalau terminologinya selawat itu jamak dari sholah yang artinya ad-doa. Itu makna aslinya. Nah, ketika disebutkan Allah berselawat itu artinya Allah menurunkan rahmat. Ketika malaikat berselawat artinya malaikat memohonkan ampunan. Dan kalau kita berselawat untuk Nabi, maka artinya kita memohon rahmat kasih sayang Allah dilimpahkan kepada Nabi. Wah, Nabi itu sudah banyak rahmat. Kenapa kita masih berselawat? Yang pertama kita masih berselawat karena kita memang diperintahkan berselawat. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Jadi kita mengikuti perintah, tidak kemudian mencari-cari alasan untuk tidak mengikuti perintah. Perintahnya berselawat, kemudian cari alasan supaya saya tidak usah selawat. Apa ya alasannya? Oh, alasannya Nabi itu sudah penuh dengan rahmat, jadi nggak perlu lagi dimintakan rahmat. Nah, di sini kemudian kita memahami bahwa rahmat yang kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi kita itu hakikatnya untuk kita sendiri, yang kemudian dimisalkan orang mengucurkan air ke gelas, kalau gelasnya itu kosong ya gelasnya menjadi penuh itu kan. Tapi kalau gelas yang sudah penuh, airnya tumpah. Nah, kita mengharapkan rahmat Allah yang diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tumpah kepada kita. Kenapa kita membutuhkan rahmat Allah? Ini juga penting. Karena tanpa rahmat Allah, maka kita itu akan menjadi orang yang keras. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kasih sayang ini, Allah berfirman, "Fa bima rahmatin minallahi linta lahum." Maka disebabkan adanya rahmat dari Allah, kamu bisa bersikap lembut. Jadi orang bersikap lembut itu disebabkan orang itu mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, makanya kalau orang sering mujahadah, mana ada orang mujahadah pemarahan, mana ada orang mujahadah yang kalau bahasa Bumiayunya itu dugalan, nggak bakalan marah, nggak bakalan dugal. Karena apa? Karena ada rahmat Allah yang dianugerahkan kepada para ahli mujahadah. Allahumma. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, ya kita sering mendengar berita di TV maupun di medsos bagaimana hubungan antar sesama kita sekarang ini. Sedikit-sedikit ngamuk, sedikit-sedikit marah. Pelajar itu antar sesama pelajar udah beda pendapat, saling ejek, akhirnya tawuran. Zaman dulu enggak terdengar, sekarang sering sekali terjadi. Kemudian kita sering mendengar ada istri membakar suaminya, ada suami membakar istrinya, ada anak membunuh orang tuanya. Akhir-akhir ini kisah Guntur itu bapaknya membunuh anak kandungnya sendiri. Walaupun dikatakan oleh orang-orang heroik. Heroik itu artinya
yang dikerjakan oleh si bapak itu ada semangat juang. Kenapa? Terjadinya itu si Guntur pulang jalan-jalan dalam keadaan mabok, kemudian di rumah nantang adiknya kelahi, ibunya nggak bisa melindungi, lapor kepada bapaknya, tuh anakmu gitu ya, biasa kan kalau bilang anakmu gitu. Kalau lagi anaknya baik, oh anak siapa dulu dong, itu kalau lagi baik. Tapi kalau anaknya nakal, tuh anakmu tuh. Ini biasa di dalam keluarga. Nah, rupanya ketika bapaknya mau memisahkan itu, si Guntur nggak terima dan bapaknya jadi marah, ambil balok itu apa? Kayu yang besar itu. Dihantamkan ke kepalanya, meninggal. Yang ingin saya sampaikan di sini, rasa kasih sayang bapak terhadap anak menjadi luntur, walaupun itu memang disebabkan kenakalan anak, tapi senakal-nakalnya anak, orang tua mestinya masih punya rasa kasih sayang. Nah ini lagi krisis kasih sayang. Kenapa? Karena kita tidak pernah mau membuka kucuran anugerah kasih sayang dari Allah kepada kita. Dulu Gusmik alhamdulillah mengadakan acara khataman Quran. Nggih. Jemaah banyak datang ikut mendengarkan Al-Qur'an. Itu Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya menyatakan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi dengan acara Gusmik itu rahmat turun karena Allah berjanji akan memberikan rahmat kepada orang yang mau mendengarkan dan memperhatikan bacaan Al-Quran. Nah, itu caranya menurunkan. Nah kita sudah jarang ada acara semaan. Nah, itu makanya hidupkan kembali. Seminggu sekali lah. Nggak usah seminggu barangkali memberatkan. Sebulan sekali lah. Tiap Jumat Kliwon kah, Ahad Kliwon kah, ya. Salah satu membaca, yang lain mendengar. Tidak harus seluruh Quran. Misalnya bergilir satu halaman ya. Jadi kalau anggotanya 50 misalnya, orang pertama baca satu halaman, nanti orang terakhir baca halaman yang ke-50. Ketika orang yang kena jatah membaca, yang lain mendengarkan betul-betul, jangan ngobrol ya. Bawa mushaf, woi ternyata bacaannya salah misalnya, kan bisa dibetulkan. Nah ini untuk apa? Menurunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah kita alhamdulillah membuka anugerah rahmat itu melalui mujahadah, dan itu dijanjikan man shalla alayya marrah sallallahu alaihi asharan. Jadi kalau kita baca sekali, maka Allah menurunkan rahmatnya 10 kali. Nah karena kita sering menerima rahmat dari Allah, maka hati kita tidak keras, hati kita menjadi lembut. Tadi sudah saya katakan di awal ya, sehingga hidup kita tadi menjadi lebih tenang, lebih adem, lebih rukun dengan sesama. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, kepada semua yang hadir saja, ingat-ingat bahwa hidup di dunia ini perlu kasih sayang, dan kasih sayang itu datangnya dari Allah. Nah, untuk mendapatkannya antara lain 2 kunci tadi. Satu, senang mendengar, bukan membaca ya, mendengar bacaan
Al-Quran. Kenapa mendengar? Karena kalau membaca salah kan jadi dosa. Nah, kita kan nggak bisa baca. Ya kecuali yang memang sudah belajar baca Al-Quran secara khusus ya. Tapi kebanyakan kan nggak belajar. Jadi merasa tidak mau baca, dengar. Dan dengar itulah yang mendatangkan rahmat. Kalau baca ya beda lagi lah. Nanti di lain waktu kita belajar tentang keutamaan membaca Al-Quran. Jadi itu kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita masing-masing, dan kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.